Salam teman-teman Perpals. Saya sore ini berada di salah satu pool PO pemain Patas Jatim dan pariwisata. Sebelah kanan saya sudah duduk bareng sama Mas Hari. Mas, apa kabar Mas? Baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nih, beliau nih Mas Hari dari PO Pelita Mas. Nah, kalau teman-teman Jawa Timur, Malangan sama Maduraan pasti pernah lihat lah bus biru dengan seleretannya itu kuning, merah, putih. Selalu gitu ya Mas? Iya, Stripingnya ya? betul. Dari dulu. Dulu. Ini Mas Hari ini salah satu sahabat kakak saya yang ada di Malang, yang juga sering saya ajak ngobrol diskusi tentang teknik khususnya. Mas Hari, Ya. matur nuwun loh. Sama-sama. Kita diberkenankan nyambangi Mas Hari ke sini sama tim Perpals TV untuk ngobrolin Pelita Mas. Iya. Pelita Mas. Mas Pelita ini foundernya dulu siapa? Bapak ya? Kakek. Kakek? Iya, saya generasi ketiga. Loh, Mas Hari itu generasi ketiga? Tahun berapa waktu kakek? 75 kalau nggak salah. Oh, 75. Iya. Itu Jalannya lingkup Malang Madura aja. hanya ada Surabaya. Malang Madura. Iya, tidak ada Surabaya. Nggak ada Surabayanya. Surabaya itu mulai tahun 80-an lah. 80-an baru masuk Malang Surabaya. Sempat punya Tulungagung juga. Blitar Tulungagung. Malang, Blitar, Malang Tulungagung. Iya, Malang Blitar Tulungagung PPI. Oh, 75 ya, Iya. Pelita Mas. Wah, ini baru tahu saya ini. Berarti udah 48 Ya, 48 tahun ya. Nah, Mas Hari, kalau nggak salah Mas Hari juga aslinya bukan Malang ya? Iya, Madura, Sumenep. Sumenep, Ya, Arudam. Arudam. Oh, jadi tapi kakek sudah bermukim di Malang. Kakek saya tuh pindah Malang sekitar tahun 60-an. Oh, 60-an. Asal usulnya memang main truk Oh, dulu pengusaha di truk. Madura truk. Terus, Transmigrasi lah ya. dari Sumenep ke Malang. Cuma yang di Madura itu dikelola bapak saya. Oh, bapak yang Ya. mengelola di Madura. Ya, truknya. Truknya. Kakek saya hijrah ke Malang. Malang tahun 60-an lah sekitar. Oke, 60-an. 60-an. Itu juga masih main truk zamannya Chevrolet apa ya? C Iya, yang ada apa? 50. Ya, itu C 50. Ya, Udah mulai dari situ. Iya, itu main. Terus mulai berarti Ford. Ya, Ford, Temas. Oh. Trander itu ya, Ya. itu punya dulu. Wow. Asal usul truk sih, bukan bus. Asal-usul truk. Ya. Nah, terus beliau mulai masuk ke angkutan penumpang. Ya plus min tahun 75 lah. 175. Iya. Pernah dengar nggak dari bapak? Tapi Mas Hari sempat ketemu dong sama kakek. Oh, saya dulu SD sudah di training main-main mesin udah. Oh, pantas tua kayak gini. Kumpulin mesin Oh, ngumpulin mesin toh, foto berarti. Oh, jadi Mas tuh memang bukan dicemplungin ya, karena Mas Hari tertarik kali. Iya, saya memang dulu mulai SD sudah lihat kakek saya tuh utak-utak mesin itu, lihat itu kok tertarik terus itu. SMP coba kamu bongkar. Bukan mesin kendaraan aja. Ya. Motor. Motor. Coba kamu bongkar. Ganti kampas komplit. Bisa enggak? Oh. Iya, belajar. Kakek itu dulu semua dikerjain sendiri. Iya. Tukang cuma 2 tok. Yang main truk ya. Oh. Jadi bertiga dia. Sempat dia juga nyopir. Oh, dari bawa sendiri. Terus truknya nambah. Nambah yang baru disetir sendiri, yang lama dikasih orang. Kasih pengemudi. Supir ya. Terus Nah, sampai terus di Malang juga gitu. Perawatannya diurus sendiri. Jadi Berarti almarhum bapak juga sama ya? sama. Utak-utak juga ya? Iya, sama. Oh ya, gak heran aku lagi. Wah, kalau beliau ini kalau udah ngobrolin teknik itu kita pokoknya kalau lagi Sharing-sharing. ya pas ke Malang lah ya. Kalau saya pas ke Malang, beliau tahu nah Malang tak tuh. Yo, gua begini tak parah nih, yang itu nginep hotel mana? Wes, pokoknya kalau nggak Mas udah tengah malam Mas sampai Mas tidur, nggak rampung. Ya semua lah. Dan nah satu
Beliau ini perfeksionis kalau untuk mesin. Nggak mau ada yang kurang 0,01 aja nggak boleh kurang. Pokoknya semua harus presisi. Itu Mas Hari. Ya kan? Oh, jadi dari kakek, terus bapak, karena bapak ngewangi Ya. loh. Mas Hari waktu itu dulu tinggalnya di Sumeneb apa di Malang? Saya umur 3 tahun setengah sudah diboyong ke Malang. Oh, dibawa kakek Ke Malang. Oh, Mas Hari memang besar di sini Ya. sama kakek. Cuma kelahiran aja sana, numpang lahir toh. Cuma supaya TTL-nya tetap Ya. Arudam ya. Betul. Oh, iya iya iya. Oh, Mas Hari tinggal sama kakek. Iya. Nah, terus mungkin kakek ngelihat Mas Hari ketertarikan Mas Iya. Hari ya di kon anu ya. Iya. Wes nyemplung pisan. Iya. Cekalon oli ku. Nggak heran aku sekarang. Nah, Mas. Pelita, Mas. Iya. Apa alasannya almarhum kakek Kakek. dulu itu kok kayak jeneng Pelita, Mas? Dari dulu Pelita, Mas namanya. Iya. Apa Ada alasan? singkatan itu, Bro. Oh, singkatan Pelita itu. Kan pemilu 5 tahun, Oke, pembangunan 5 tahun, oke. singkat. Oh, Masnya tuh masyarakat tuh, oh, Mas itu masyarakat. main disingkat. Oh, aku tuh nek Pelita tadi itu kan pikir Pelita itu kan apakah ya kayak pita atau Nah, agak bukan. apa? Emas itu ya pasti kemasan. Bukan. Oh, ternyata bukan. Jadi Pelita tuh pemilihan 5 tahun, Pembangunan 5 tahun. pembangunan 5 tahun, Ya, pemilu lah kan ya masyarakat. Ya, ganti periode presiden kan 5 tahun tuh. Mungkin kakek saya mungkin terinspirasi itu ya. Oh, 5 tahun tak lama itu lah. Sesimpel itu beliau ya. Dan anehnya juga, saya sempat tanya dulu ke kakak saya, kok simbolnya kok obor api? Lulanya kan hidup, api kan hidup terus. Ya. Nek mati padam, Ya, kelam. ya. Oh iya, berarti spiritnya seperti itu ya Iya. beliau. Nah, Mas Hari sebagai generasi ketiga tapi berjalan. Bapak sempat tinggal di Malang loh. Bapak itu pindah semenjak kakek saya dapat garasi di Kepanjen Oh, garasi yang tahun satunya. 80-an. Oh, itu Bapak pindah hijrah ke Tarik, Malang. ditarik dari Madura ke Panjen. Panjeng. Nah, Bapak yang di Kakek garasi. saya dikumpul jadi Kumpul. kakek saya tuh ya pak bapak saya tuh di Kepanjen, kakek saya tuh wirawiri Malang Panjen tiap hari. Oh, gitu. Cuma yang stay di Panjen. bapak Bapak berapa saudara, Mas? 4. 4. Bapak Iya. nomor Nomor Bapak? dua. Nomor 2. Tapi memang yang menurunkan darah Cuma bapak saya aja, lainnya bapak. enggak mau. lainnya enggak mau. Nah, Mas Hari sendiri saudara berapa? 4 juga. 4 juga. Iya. Tapi kan Mas Hari kan bis, enggak Bis. bis. Adik bengkel. Ya Mas Mamat. Ya. Nah, yang 2 Yang 2 almarhum. almarhum. Ya. Perempuan almarhum badan. Oh gitu. Nah, oh jadi Mas Mamat ini juga mungkin Paling kecil. Oh, malah paling Iya. kecil. Menurunkan naluri teknisnya si kakek juga kali ya. Adik saya yang kecil tuh sempat masih menangi kakek saya. Cuma sudah ya beliaunya sudah ada sering tendang. Dan waktu tahun 8 kurang lebih 83 84 tuh kakek saya tuh buka bengkel itu, dilihat perkembangannya kok ada hubungannya ya antara bus sama bengkel tuh ada hubungannya. Angkutan dan bengkel lah. Ya, kok ada hubungannya, akhirnya buka bengkel. Hmm. Itu 83 84 ya bengkel. Enggak, itu adik saya sempat masih suka kecil tuh lihat cara buku tuh gimana. Dia masih pernah Sama seperti Mas Ya, Hari. cuma Ada ketertarikan Ya. ya. kalau saya kan lebih perfect ke mesin. Mesin. Adik saya itu kok lebih condong kayak bubut, otak gitu kok dia tertarik. Dan itu diteruskan Bapak waktu itu setelah kakek nggak ada. Bahkan nggak ada, bapak saya yang nekel semua. Nah, cuma waktu itu saya begitu usia sekitar 20-an ya, ditantang sama Sama Bapak. Iya. Itu bapak apa? Omong kakek sudah almarhum. Ya. Yuk, berani nggak nerusin bis? Tak coba. Oh. Ya, berhubung bapak saya tuh bilang, ya
coba itu udah dua. Nah. Dan itu. Kamu kalau nanggung nggak usah. Ya terus sekali. Jangan gengsi kerja itu. Apapun yang takuni. Oke. Prinsipnya cuma itu. Iya. Yo enggak sekalian. Prinsip orang itu. Oh, Enggak yo terus. Kemudian nggak usah. lega ya sebalio. Iya. Yo gasan. Iya. Gas aja bilang gitu. Iya, gas aja ya. Seperti Purpose TV juga ya almarhum. Oh, jadi kalau waktu itu Mas Hari itu ditantang sama Bapak kayak Iya. gitu. Betul. Bisa mau nggak ngurusin Iya. ini? Wani nggak gitu Iya. kan? Habis itu Mas Hari mulai masuk ke sini, Iya. berjalan waktu semakin menguasai. Bantu bapak tuh kurang lebih tahun sekitar 9 bulan ya. 90-an. Ya, itu cuma nggak full set, lebih konsen di Armada. Saya kantor manajemen nggak ikut-ikut, tetap di Operasional ya. atau apa ngatur Ya. jalur Ya, betul. perbaikan. Saya manajemen nggak ikut-ikut. ikut. Ngamar itu ditantang Nah, Bapak. mulai ya itu. Ini mau bekerja serius ya udah tak lepas, aku tak lebih konsentrasi ke bengkel. Miguel sama Mas Mamat. Belum, dia masih Belum. kuliah waktu itu. Dan di bengkel, setelah itu begitu adik saya lulus, sama kayak saya. You mau bantu bengkel apa? Sempat dulu ditawari antara saya sama adik saya. Ya wes, tak coba bilang gitu. Adik saya bilang gitu. Bantu bis. Nah, dia mungkin orangnya lebih ya bantu dia. Wah, ini jam terbangnya itu karena nggak ada hitungannya ya, Iya. di bus itu mana? Iya. Jam kerja Ya. kan. Minggu kadang kalau dikena kering telepon ya, tetap diterima kan? Kan Ya. gitu zaman kantor. Ya. Nah, terus Pak tak bantu bengkel aja. Oke. Dulu sempat mau tak tukar. Oh, Mas Mamat pegang bis, Ya. awakmu apa yang mlebu ke nang Iya. bengkel. Wis tak pikir ya saya pun jam terbang pun mungkin lebih banyak di bis ya wis saya tangan lah. Ya wis. You urus di bengkel aja. Oh. Dan bapak saya tuh enak ya tuh ya. You megang bus, you megang bengkel, manajemen nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut campur. Nggak boleh. Jadi kalau bus ada keperluan Keputusan- ke bengkel, Iya, tetap bus harus bayar ke bengkel. tetap. Juga begitu bengkel. Iya, sama. Nek apa nyewa bis atau apa kudu sewa. Iya. Jangan gitu tuh. Beli uli, beli apa itu bayar. Oh ya bener dong. Tapi itu kan ada, nggak boleh itu. Artinya maaf ya Mas, Iya. almarhum itu kan orang lama. Iya betul. Ya ini bukan kita ngomong Iya. jelek ya. Kebanyakan sademu Itu dewe, ya. Bapak saya nggak mau. musuh kakak dewe, Nggak mau. podo-podo wekku gitu kan. Betul. Nggak mau. Jadi memang menggariskan dengan tegas itu dari awal. Iya. Kantong You kiri, punya- kantong kiri, kantong punya kanan, kantong kanan. tagihan di bengkel dibayar. Bengkel udah ada urusan sama bis ya bayar. Cuma bayar kadang sailingnya tuh. Iya ya, tapi bayar. Bayar. Gitu kan tinggal Iya. itu kan teknis Mas. Iya. Nah, uang 30 hari kayaknya Ya. mungkin tiga Tiga kali bulan. 30 hari. 3 kali 30 hari maksudku. Iya kan? Betul. Wajam. Nah, itu Bapak, kakek kan Mas Hari kan sempat ketemu sama kakek. Waktu dalam masa beliau membangun, Iya. merintis, menjalankan itu ada prinsip atau pakem lah ya, Iya. yang dipegang beliau yang sangat kuat itu apa Mas? Yang menurut Mas Hari sebagai anak muda lah waktu itu. Percayaan. Oh, Bengkel nanti. Makanya kan bapak saya bilang, Yula iya enggak. Lekas juga percaya kasih jangan. Gak yakin jangan. Terus nama hati-hati. Itu jangan lah. Iya, Dari almarhum kakek saya, bapak saya itu lama. Jadi kredibilitas itu penting, Betul. dijaga dengan baik. Iya. Lek nggak percaya, maksudnya nggak tatak, Ya gitu. ojo dijajal-jajal. Oh pantas ya. Mas saya satu ini kalau saya tak suntik panjang pengaliannya. Ya istilahnya kalau kita tuh udah naik mobil tuh udah nyampe, udah masuk tol Warung Gunung dia baru telepon.
aku tak melok ya. Bah. Oh, berarti itu prinsipnya memang seperti itu ya. Jadi nggak yang melok-melokan itu nggak ada deh. Nah, hal lain Mas, apa yang ditanamkan oleh kakek dan bapak ke anak-anaknya dalam menjalankan usaha? Ya, kalau keluarga saya itu penting. Nah gitu, contoh ini Om ya. Pernah kakek saya tahu, bapak saya bilang, you tawar kerja bisnis, risiko nih apa jadi gede Pak? Ya kayak laka gitu, bukan. Dari segi keyakinanmu ke orang, aku nggak paham tuh waktu itu. Ya, si Ariel atau biasa ya? Ya. Nggak, maksudnya gimana ya Pak? Contohnya, kamu kayak karcis diambil sama kondektur, lepas kontrol. Ini contoh. Kamu nggak usah emosi, percaya yang di atas. Itu insya Allah baik nah oke. Terus segini, kamu mungkin dia. Oke. Itu saya mikir, oh iya, berarti orang itu kasihan meskipun disakiti, Dia pusi, dia Ya. sakiti. kamu jangan masuk sepadan dan nggak perlu. Biar aja, lihatan semua nantilah efeknya ke yang bersangkutan. Terus kamu tuh penting berdoa lah. Berdoa Ya. yang baik, Ya. positif thinking. Ya, betul. Wow. Ke karyawan juga, dulu saya tuh pernah ngontrol sendiri ya. Konditor saya tuh menghabiskan separuh bangku. Wow. 20 sekitar 20-an lah. Aku nggak emosi tuh. Nah, waktu saya bilang mana setorannya, satu lihat di sebelah sekarang tak bawa Pak, terus kamu pulang ke pool. Si sopir bingung, Pak kok suruh pulang kenapa? Pulang. Nyampe di pool, orang kantor bingung, kok disuruh pulang. Si kru tidak ngomong apa, saya takutnya tuh ya. Bis ngenteni bos saya kok. Loh, Bapak ada di jero rumah kok. Rumah. Yuk, bos ini bilang gitu. Oh iya. Nah, itu pun bahasa enggak ceritain. Saya diem. Saya tetap ngecek di lapangan. Oh Mas, utak-utuk, Iya. pokoknya ngontrol lah ya. Bilang, saya enggak ngomong enggak apa langsung. Pak, aku mau mutus orang gila ini. Duh, maksudnya Bapak kasih ikut-ikut. Ini nih Bapak ikut-ikut. Punya nyampe. Ya wis nah. Kenapa sih? Ya, tak tarik bapak saya ke kantor. Tak panggil si kru tadi konditornya tuh. Plus sama kerennya tahu. Sebenarnya nggak tak panggil. Oh, kernet dan kondektur. Soalnya waktu saya teriak agak kondektur nanggung maling kabok. Sekarang bisnis diambil sekalian. Ya. Tak gitu itu kernet itu dengar. Oke. Wah, panggil kernet sama kondektur. Saya bilang gini, you mau ngakui tidak? Ngakui, deh. Dah, aku nggak mau perpanjang dan aku tidak mau melepaskan ini. Cuma kamu detik ini angkat tangan. Aku kerja baik kamu ya berarti jujur. Kamu MOU-mu kan sudah kelihatan tuh. Pertama masuk ke perusahaan kita kasih MOU. Dah. Saya gini tuh. Dulu jam bapak saya pernah fall out kondektur karena kontrol bukan saya yang melawan. Sempat debat. Itu saya cuma nggak banyak terus. Saya pasrah aja terus. Orang ini kalau nggak ngakui, ya perkara nol sekali ya. Bapak saya diem aja. Kenapa saya dulu ngomong ke bapak saya itu? Saya mekom itu bapak saya. Berkeyakinan untuk masalah kejujuran itu pas sama yang pas. Nah, pada saat kejadian itu Mas Hari jadi melek. Iki sih maksud Bapak. Ternyata tuh berapa tahun kemudian tuh si kondektur tuh datang lagi ke polku, ya, nggak ngadep ke saya, ngadep ke bapak saya, mau nambung, mau kerja lagi. Si mutus sama saya, kamu ngadep ya mas saya aja. Wih. Kon ketemu Mas Hari ya? Ya, itu saya kan nggak ada waktu itu, nggak salah juga, kan saya keluar kota kan. Besoknya dikabari saya, ibu ada itu ngira
lusa suruh ngadep saya, dikabari sama personal yang datang. Tak temuan itu apa nyamutin, Pak, Mas, saya mau kerja lagi. Tuh, dan apa? PO akeh security. Batin kula gandol. Loh, gandolnya apa? Merasa bersalah. 20 sekian lah. Belum loh tuh. 0. Supirnya tuh, saya tuh begitu tidak itu, dia tuh itu iki kau bukan nggak nyolong rampok dia kan otomatis kan keren itu ikan dia ngefek kan 3 krom ya saya beda nggak usah diterusin kerja BA. Iku sing mbok tono mong kondektur itu apa ambek pengemudi karena pisan. Tapi pada saat pulang itu konektor sama kenek premi tetap mbok bayar no. Karena itu ya nggak tak kasih premi. Enggak, karena dia baru kasus. Nah setelah itu kan udah gini, kenapa kembali lagi? Ternyata tuh dia itu ngelamar ke orang PO lain sudah bocor. Oh, paham ya? Ya. Tukang rampok mantan. Ya. Termasuk kalau nggak salah sempat ke penjudi orang masalah. Tolak mungkin denger ya mungkin apanya ya. Berarti. Nah ini saya ingat bapak saya. Loh, menurut gua gimana lah gitu tuh. Lah, belum namanya sendiri dia. Iya. Tidak baik. Biasanya orang nggak mau tinggal dia ngejeli. Ya emosi itu namanya orang kan geli. Oh iya. Karena kita dikasih akal dan logika ya emosi pasti ada lah. Itu padahal ikut bapak saya itu lebih dari 10 tahun. Orang itu. Nah, yang ketangkap Mas Hari kan itu kan, yang nggak ketangkap piro, kan nggak ada yang tahu. Cuma saya bilang ke koplo saya, Le, aku sampai ngenal di depanmu, semua tak baik kan, kotor. Maksudnya bos, kamu naik, aku di depan, kamu kena, habis dong. Selesaikan semuanya. Berarti nggak beres dong? Ya. Berarti dia kong-kalingkong, merusak tatanan dan berkolusi bersama. Betul. Wah, ini ilmunya tinggi ini, ilmu ikhlas nih dari almarhum ya. Bahasa kamu dikit, tentak tuh. Jadi dia menutup pintu rezekinya sendiri. Ya itu, ya mungkin zaman itu belum zaman medsos kali Mas ya. Loh. Nah apalagi sekarang ini kan. Buat apa kenceng? Tinggal manggil aja. Tidak, kemarin aja tidak beres udah rame udah. Tinggal posting di grup aja kan. Selesai deh. Aku masih ya lebih sih besar bujang. Ya. Jadi intinya teman-teman Perpals ini kalau yang aku bisa garis bawahi Mas dari cerita Mas Ari tadi, pakem atau prinsip yang diturunkan dari almarhum kakek, almarhum bapak ke Mas Ari dan Mas Ari jalankan ini menjaga integritas atau kredibilitas. Ya kita sebagai pimpinan atau pemimpin ya nggak perlu pakai keras ya sudah tapi ya standar noai. Hatimu pengennya apa kan gitu kan maksud bapak kan le kon kroso iso ngelegakno ngrelakno Sudah mau suruh kerja lagi ya kerja. Tapi lek hatimu nggak enak ya sudah usah. Wah, ini saya sendiri agak kesesat ini. Ya sama lah Mas. Coba rata-rata tuh orang lama tuh dia tuh tak mau jalan berpikuk lah kasarnya. Dipasrahkan dulu. Pasrahkan. Cuma ilmu pasrah itu kan nggak gampang. Nah, personal. Ilmu pasrah itu nggak gampang Mas. Aku dewe ya sampai hari ini sani pribadi ya. Kadang-kadang di kondisi-kondisi tertentu ya masih gampang tersulut ya. Aku pun juga gitu. Nggak ngomong orang seberang atau orang apa ya. Kalau ngomong maaf ya, Sumatera dan Madura ini kan sama-sama seberang Jawa kan. Ya nggak pun ngomong suku tapi naluriah dan emosional manusia ya. Itu ya gimana kita ya gak gampang lah, menurut aku gak gampang ya. Memang
Sejauh ini itu yang aku coba terapkan. Lek menurutku masih bisa ditoleransi, tapi dengan tak cross check. Jadi aku tanya bagian operasional, aku tanya HRD, aku tanya sama kalau kayak San kan ada stasiun ya, maksudnya ada cabang ya. Kalau dia pengemudi Bengkulu sama pengemudi Pekanbaru di lingkungannya, gimana selama ini? Bisa saja kan dia berubah karena situasional. Ya mungkin itu toleransi yang bisa kita ambil. Jadi cara mengukurnya kalau aku itu, yo nek sekirone wis nemen yo boleh buat. Hah? Apa boleh buat? Ya. Kadang kalau prinsip Sani nih mas, ketimbang aku keliru, nyamplak opo-opo, nanti kan personalnya kan kena. Nah betul. Ya jadi kalau yang aku selalu ngomong, mending kita nggak ada hubungan kerja, kita hubungan silaturahmi aja. Betul. Ya ada banyak tuh beberapa yang tak gitu kan ya, sampai hari dia kalau dia WA, ya kalau lebaran, puasa atau kadang-kadang ya mbok keingetan, dia bilang bang apa kabar, bla bla bla. Ya tak ada nih, aku pun aku pun menanggapinya ikhlas gitu ya. Ketimbang aku getem aku apa itu ya sebaiknya nggak usah gitu kan. Buat apa tuh? Biasanya setuju aku. Wah ini Ciamin ini buat kita yang muda-muda ini matur nuwun banget ini cak hari ini. Emosi percuma. Oh iya, nggak ada muda nih, ngentekno waktu. Emosi boleh, cuma kita kontrol. Ya. Seberapa kan gitu. Ya. Nah Mas Hari, terus Mas Hari menjadi penerus tongkat estafet Pelita Mas. At least Mas Hari sendiri kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di dunia ini, mungkin sudah kurang lebih 30-40 tahunan ya, 30-an tahun ya? 30 tahun. Mungkin Mas bisa ceritakan Pelita Mas ya, di dalam lingkup Pelita Mas, hal apa yang mungkin pernah Mas Hari rasakan kira-kira ya? Kok yang ngene banget ya, kok yo cek namene itu. Ada nggak pernah situasi itu Mas Hari rasakan? Kadang pernah. Apa yang mungkin Mas Hari seperti itu? Ya. Selain penumpang sepi. Nah. Kalau ini kita ngomong masalah sikon apa gimana? Bukan. Kalau sikon itu kan masalah bisnisnya ya. Tapi aku ingin tanya itu lebih ke situasi emosional yang bagaimana Mas Hari tetap konsisten stay menjalankan usaha ini, tidak berpikir mengalih gitu. Kalau prinsipnya keluarga saya, selama kita mampu ya tetap aja kita pertahankan dulu. Dan kita nggak usah provokasi atau pikirannya kemampuan segini, jangan ibaratnya gitu, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput cuma kita kan nggak boleh terlalu melihat dia. Pupuknya nggak sama kan? Oh iya masuk Kita di nek pupuk wis podo, jenis rumput podo, pH tanah pasti beda. Dan lagi itu kan kita ya kembali ke keyakinan ya. Rezeki kan beda-beda sih. Kita aku ngelihat ketum, wah itu unitnya premium semua. Iya. Aku kok gak bisa ya. Nah, coba aku mikirin si ketum ini kaptra ya, aku bisa membubur. Akap dan lainnya juga udah beda sama aku ya. Kebutuhannya sama Mas. Aku sendiri juga karena sama-sama manusia tadi ya, nalar dan logika tadi, naluria. Jane yo nek tuku mesin depan sing iku ae cukup, lapo tuku si larang-larang. Betul. Tapi bukan nggak pernah dicoba kan. Kami pernah pakai tapi ternyata durability dan segala macamnya ya nggak sama. Memang beda sikon kan. Beda sikon. Ya uang sinawang tadi ya. Betul. Jadi itu ingat teman-teman yang disampaikan Mas Hari tadi. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita sendiri.
Satu, pupuknya sama apa enggak? Kedua, jenis rumputnya podo apa Lainnya enggak? beda enggak? Nah, ketiga, pH tanahnya pasti ada yang nggak sama kan gitu. Jadi ini prinsipku Mas. Saat aku melakukan sesuatu investasi misalnya, ya aku sepurone kalau misalnya ada yang terkesenggol. Ya. Tapi pada saat yang lain melakukan investasi, loh, aku nggak perlu merasa, ya walaupun kesenggol, aku nggak perlu merasa apa ya, marah, Ya. terpancing atau apa. Ya apa kebutuhan dia sedang seperti itu pada saat, tapi saat aku sedang ada kebutuhan itu, ya Yalah. sepurone kan gitu. Artinya tetap sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan kita. Prinsipnya aku sih itu sih Mas. Nah Mas, apakah Mas Hari tidak pernah terpikir, kan Mas Hari itu kan berarti kan dari tahun 90-an Ya. akhir, Ya. di awalan 2000, ya saat ya kita kan sering diskusi di Ya. grup ya. Beliau ini salah satu yang terdaftar di Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia, teman-teman Perpals. Mas Hari ini sering memberikan insight ya, terutama dari sisi teknis lah. Beliau sangat keren lah kalau kita udah ngebahas utak-atik itu, paling seneng lah sama Mas Hari. Mas Hari pun begitu, kalau ada hal-hal yang baru dia kejar, dia tanya ya, karena naluri apa ya, naluri insting Pengen tahu lah. pengen tahu, dan tidak lihat oh itu anak kemarin sore itu baru melek. Beliau nggak seperti itu. Nah, perjalanan pelita Mas kan hanya Malang, Madura, Malang, Surabaya, pernah sempat Malang Blitar, punya Malang Tulungagung, tapi Malang Blitar dan Malang Tulungagung Mas tutup ya? Tutup lah. Tutup. Lebih dulu kan? Mulai zaman 99 plus 95 lah. Nah, itu kan udah lama sekali kan? Ya artinya yang bertarung di sana kan Harapan Jaya, Rukun Jaya. Rukun Jaya, medali udah masuk belum waktu itu? Udah masuk ya medali. Dahlia Indah. Dahlia. Nah, Sito mulai merotol. Ya. Apa nggak pernah terbesit sama almarhum Bapak Ya. atau Mas Hari waktu itu untuk mencoba merantau jauh lebih ke barat? Tahun 90 itu sudah pengen. Bapak saya tuh mungkin tetap tahu di Noya Putra ya. Oh ya, Om Sigit ya? Itu kan KPS saya gini. Oh, sama Truk kan. Zaman sama kakek, Iya. Om Sigitnya? Apa bapaknya? Bapak saya. Oh, 8889. nah, Ayo banyak Pak Malang Jakarta. pernah ada busnya dulu. Kalau nggak salah, aku pernah ada bus di Noya Kan Putra. ini. Kamu apa aku sing yang Jakarta. Ah. Si bapak saya itu gak wis aku tadi. You mau niat, aku saya di Malang aja. Oh, Cuma bapak saya itu ragu-ragu. Malang Jakarta kalau nggak agak banyak sekalian kok ribet ya. Iya. Nanggung. iya. Dia kan dulu cuma 2 crash. Ah. Sempat dulu nggak sama dengernya tuh dia. Sempat mau trayeknya Rasiku. Oh, Raseiko, Pak. Itu kan nggak salah Rasiku tuh 4 unit. Ya 4 unit Malang Jakarta. Ya, yang Malang dengan Raseiko ya. Ya. Terus di take over sama nggak salah Korea. Kalau Raseiko Lorena, Raseiko Apollo kalau nggak salahnya yang Lorena. Itu 80-an tidak belum 80-an. Cuma agak transaksi lah kalau terus. Maksudnya kayak ragu-ragu bilang kok nanggung ya. Ya, dia sempat punya di Noya Putra tuh nggak salah ya 4 itu. Ya, aku sempat lihat itu. Oh, di Noya Putra bisnya. Iya. Tapi nggak lama Mas. Wow. Terus balik ke truk lagi. Iya. Lebih konsen. Truknya kan memang besar Wah. sekali. Itu legend itu di Malang itu. Legend itu. Nah, jadi prinsip dari almarhum kakek, almarhum bapak, sesimpel itu dan konsisten ya. Iya. Kan? Tekun. Jadi apapun yang kita lakukan, satu dari ingin tadi, Iya. ketertarikan, keinginan,
terus dijalani dengan tekun, sabar, yakin. Lagi nggak yakin nggak usah. Tuh, Cuma percuma. daripada tekan jalan nanti perpal. Ya kan beda kalau ini pakai Z. Kalau tengah jalan nggak perpal deh mas, touring jadinya. Ya, jadi memang ya itulah ya. Kalau kita lihat perjalanan itu tidak semudah dan segampang yang dilihat. Yang kita lihat, yang kita dengar. Benar. Oh ya teman-teman Perpals, nih hari ini ini nama daerah masih Sukun ya? Iya. Nih kita di garasinya PO Pelita Mas Sukun ini, kita nggak podcast ngobrolnya nggak di bawah, tapi di dalam bus karena di luar kondisinya nggak kondusif, hujan dan sound berisik, nggak agak kurang kondusif, nanti takut kualitas suaranya jelek, makanya dengan persetujuan Mas Hari kita main di dalam sini, dan memang ini udah dipersiapkan untuk menjaga hal-hal seperti ini. Jadi kalau sore Malang relatif cuacanya hujan. Mas Hari, bagaimana menurut Mas Hari dengan pertumbuhan dan perkembangan? Sekarang ini kalau dilihat perkembangan teknologi dan teknologi terutama digitalisasi ya, itu kan lebih cepat dari kita perkirakan. Mas ingat kita obrol-obrol di 2018 di grup, kita ngobrol terus pas kita rapat di sini bareng, kita ngomongin masalah nih future digital bakal begini, bakal begitu, tapi cepat itu kan masif sekali. Mungkin dari seorang Mas Hari seperti apa ngelihat perubahan era ini yang sangat begitu cepat? Kalau seumuran saya itu ya, kalau bapaknya ngikuti yang untuk era itu kadang kita udah kalah, kalah skill lah. Oke. Saya ambil. Ya. Cuma tetap kita ngikutin. Yang saya pikirkan tuh, kalau seandainya digital itu banyak kita lari ke pemerintah. Ya ada dukungan lain pemerintah itu. Pengusaha bus itu katanya kalau kita kan dulu kita ngomong digital dong ya, tiket di jalan mudah ya, alhamdulillah itu untuk akap ya, apalagi malam nih ya. Kalau dalam kita untuk yang AKDP kan sampai sekarang kan digital itu belum terrealisasi, belum terimplementasi dengan baik ya, maju mundur ya. Semoga aja pemerintah itu bisa lihat ya, kita sebagai pengusaha ikut lah di era digital ini, ya kita ikut. Cuma kadang-kadang yang kalau kita kan di track AKDP itu apa yang kurang itu ya kita kalau bisa seirama dengan yang akrab, itu lebih baik, ya. Akan lebih baik. Artinya menurut Mas Hari selaku pemain AKDP ini berharap ketegasan pemerintah dan support pemerintah untuk implementasi ini supaya lebih masif. Ya, kita selama ini kan kayaknya kan PO doang yang terlalu ya rasanya lebih fokus lah. Ya. Ya, moga-moga pemerintah dukung lah. Lebih masif lagi ya, biar mengimbangi perubahan zaman untuk kita bermetamorfosis ya. Dan bisa diaplikasikan yang penting ya. Coba sekarang ada DP dan musik gitu ya. Maju mundur. Semoga lah dengan ini nanti berjalan waktu kita nanti akan ada perubahan signifikan. Nah Mas, ini kan penonton Perpals TV ini Mas Hari banyak yang dari penumpang atau pengguna bus atau jasa transportasi darat, masyarakat umum atau calon penumpang angkutan umum berbasis jalan raya. Mungkin ada yang Mas Hari mau sampaikan? Ya, semoga kedepannya aja untuk masyarakat lebih mencintai ke
angkutan umum. Karena angkutan umum itu udah jelas status hak dan kewajibannya. Ya jangan mengesampingkan atau ya betul ya. Ke PO ke bus itu jangan sampai ya mencemooh, dan ya apalagi kalau yang daerah-daerah pinggir itu mungkin ya kita juga lihat armada yang kurang bagus ya, itu mungkin dari sikonnya mereka beda isinya segitu. Artinya apabila ada masukan-masukan yang positif, sampaikan dengan baik. Ya. Karena kami yang memiliki izin resmi dan memiliki badan hukum jelas, itu pasti concernnya ingin memberikan yang terbaik. Baik. Tapi bagi mungkin ya maaf ya Mas Ari, ada beberapa yang enggak atau sudah enggak serius, pilihan ada di tangan penumpang. Ya. Benar nggak? Betul. Nah, jadi ya mungkin kalau saya mempertegas yang disampaikan Mas Ari tadi, pilihan ada di tangan penumpang. Dan kalau memang ada hal-hal yang menurut masyarakat bisa dan perlu dikasih disampaikan untuk supaya pembenahan kami lebih baik, ya kita sangat welcome dengan senang hati, namun dengan cara yang baik dan tepat, kan gitu Mas kira-kira. Nah, itu kira-kira gambarannya teman-teman Perpas. Nah Mas, terakhir mungkin ada Mas Ari mau sampaikan, penonton viewers Perpas TV ini kan juga ada banyak calon pengusaha atau yang baru mulai usaha baik di transportasi maupun lainnya, sehingga bisa menginspirasi teman-teman Perpas TV supaya baik yang tidak di dunia transportasi maupun yang baru bergabung menjadi pengusaha transportasi. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Ari? Monggo. Ya, kalau saya kembali ke keyakinan dong ya. Seandainya mau nyoba silakan, cuma kalau orang itu kalau kiranya belum yakin, ya dipikir lagi lah. Kalau yakin, gila, gas saja. Oh siap. Jadi kesiapan hati lah ya, dengan semua kesiapan tadi, dan mental ya, dengan semua kesiapan tadi. Kalau ada ketertarikan, ada keyakinan, ada kesempatannya, ya gas. Tapi lek nanggung yo kayak almarhum ngomong itu kan, 2 yo gak. Simple sih. Ya dan enggak gitu. Jangan ya enggak ya gitu kan. Kalau waktunya gas ya gas. Kalau yakin ya. Lek nggak yakin yo tader. Ya. Yo coren toh. Entek kok kampase. Panas roh mulai sam. Pakai retader aja. Betul. Lebih Ya. itu. Lebih irit. Sebentar lagi Pelita Mas, tenang aja. Insya Allah. Lihat sikon itu. Amin. Kita harus optimis lah Mas. Kita harus optimis. Apalagi kayak salah satunya kayak Mas Hari, kayak Pelita Mas ini kan dari tahun 75 sampai 2022 ini kan bukan waktu yang singkat. Menjadi satu sarana yang sudah menyambung tali silaturahmi masyarakat dari kota A ke B dan C, dan turut membangun perputaran ekonomi rakyat di bawah. Jadi Pelita Mas memberikan sumbangsi yang cukup menurutku. Ya, kalau masalah dinamika ya semua ada dinamika. Dan tadi tegas loh dari beliau ngomong, ya insya Allah nanti ada saatnya yang tepat dan pas. Kan cuma masalah itu aja kan Mas Ari itu kan. Timing. Ojo nek terlalu ngepur. Ya. Hampir panas naik. Ya kan? Nek terlalu ngenah. Ya. Yo nahan-nahan. Malah gak lari. Nih kalau ngilik bis loh ya, jangan ngomong ngilik mobil kecil. Ini orangnya ini.
Mas Ari, sekali lagi terima kasih Mas Ari. Sama. Semoga sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga Yang penting besar. itu tuh. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Itu Kalau betul, Bu. kalau kata Anthony, gila nggak apa-apa, yang penting sehat. Betul. Karena kalau sehat tapi gila bisa sembuh. Betul. Tapi kalau gila terus nggak sehat, nah itu repot. Makin nggak ngaruh-ngaruhan. Mungkin nggak karu-karuan. Ya Mas, sekali lagi salam hormat untuk keluarga. Kita gas ke depan dulu Mas. Oke. Mas tangan kanan, aku tangan kiri. Ini tangan deh. Gini ya tuh. Duduk. Gini. Jempolmu tutup. Gini. Nah, taruh, nanti aku bilang 1, 2, 3 kita ke kamera, oke? 1, 2, 3, gas! Gaspol.